Kita ke kasus STIP, Saudara. Setelah menyalahkan bukti kicauan Twitter sejumlah senior sekolah tinggi ilmu pelayaran, siang ini ibu kandung Dimas Dikita Handoko yang tewas dianiaya seniornya kembali berkunjung ke STIP. Sejumlah orang tua mahasiswa STIP juga turut datang untuk meminta jaminan keamanan ke pihak STIP agar kasus yang menimpa Dimas tidak terulang. Inilah kicauan sejumlah senior sekolah tinggi ilmu pelayaran STIP yang diduga terkait dengan penganiayaan Dimas Dikita Handoko. Isi kicauan ini memang seputar rencana eksekusi. Bukti ini diserahkan ibunda kandung Dimas saat mengunjungi Polres Jakarta Utara kemarin. Twitternya bukan nama-nama dari para tersangka ya, tapi ini diduga Twitter dari Taruna STIP. Rencananya kapan akan rekonstruksi, Bang? Segera minggu depan mungkin akan kita rekonstruksi setelah lengkap saksi-saksinya ya. Bunda Dimas juga sempat bertemu dengan ketujuh senior anaknya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Memberi keterangan, saya merasa puas cara kerja polisi cepat. Pihak sekolah ada yang berjanji mau menghubungi, tapi sekarang belum, mungkin nantilah. Siang ini sejumlah orang tua mahasiswa STIP termasuk ibunda Dimas mendatangi STIP. Mereka meminta jaminan keamanan dari pihak STIP agar kasus serupa tidak terulang. Dimas Handoko, salah satu mahasiswa STIP, diduga tewas akibat penganiayaan para senior Jumat malam 25 April lalu di sebuah rumah kos. Hasil otopsi menunjukkan penyebab kematiannya adalah pecahnya pembuluh darah otak akibat benturan. Pihak STIP sendiri telah memecat 7 taruna STIP yang menjadi tersangka. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Siang, 4 hari pasca kebakaran, omset pedagang pasar Senen merosot karena berjualan di jalan raya. Pedagang pun mendesak PD Pasar Jaya untuk segera membangun kios baru. 4 hari sejak ribuan kios di pasar Senen terbakar, pedagang yang berjualan di jalan raya semakin menjamur. Meski tidak senyaman berdagang di dalam pasar, berjualan di jalan raya ditempuh pedagang sekadar untuk memperoleh pendapatan dengan berjualan sisa-sisa barang dagangan yang bisa diselamatkan. Pedagang berjualan di bawah-bawah tenda yang dibuat dengan dana sendiri. Meski tidak nyaman dan sering dikomplain pengendara yang lewat, pedagang tetap terpaksa berjualan dengan harapan pelanggan tidak lari dan omset bisa diselamatkan. Penghasilan nggak normal, belum stabil gitu. Iya, baru 30-50%. Separohnya masih ini langganan masih kemana-mana gitu. Sekali masa 100-an lah, kasih 1 kilo. Kalau di sini menurun 50. Jadi 50%. Iya. Harapan kami para pedagang ya mohon diperhatikan nasib kami, karena seperti ini kan kita mengganggu fasilitas umum jalan raya, apalagi khususnya Jakarta kan macet gitu loh, karena adanya pasar seperti ini. 4 hari lalu ribuan kios di pasar Senen terbakar. Kebakaran yang cepat sempat membuat sejumlah pedagang curiga. Seorang saksi menyebut api berawal dari tengah pasar di Blok 3. Api kemudian jatuh ke lantai dasar, tepat di tempat berjualan pakaian bekas. Api dengan cepat membakar kios yang lain diduga karena ada 1 tabung gas di tempat berjualan pakaian itu. Dalam 1 jam, ratusan kios sudah terbakar. Terkait kebakaran, polisi belum mengumumkan hasil penyelidikannya. Polisi sudah memeriksa 6 orang saksi dan masih menunggu hasil laboratorium forensik untuk bisa memastikan penyebab kebakaran. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.